Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran di SD atau kelas rendah. A. Strategi pembelajaran di SD kelas rendah. 1. Pengertian strategi pembelajaran. Dis dan Curry mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama. Strategi pembelajaran juga merupakan spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Dari beberapa pendapat yang di atas mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh bahwa dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum. Ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru antara lain A. Strategi pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara manual. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang pedoman yang sangat penting atau dominan. Metode pembelajaran yang tepat menggambarkan strategi ini diantaranya yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode demonstrasi, 3. Metode sosiodrama. B. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Beberapa hal yang utama di strategi pembelajaran inquiry atau SPI yaitu 1. Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, SPI menempatkan siswa sebagai objek belajar. 2. Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan perlu pembuktiannya. 3. Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 4. Jika guru akan mengajar kepada sekelompok siswa rata-rata memiliki kemampuan yang berpikir. Strategi ini kurang cocok kepada siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah. 5. Jika jumlah siswa tidak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. 6. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI merupakan strategi yang menekankan pada pengembangan intelektual anak. Strategi ini menggunakan beberapa metode yang relevan, di antaranya metode diskusi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, dan juga metode tanya jawab. Pada bagian C, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, apa pembelajaran berbasis masalah ini? Pembelajaran berbasis masalah adalah yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan sebuah proses pembelajaran penyelesaian masalah dengan secara ilmiah. Dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan strategi ini di antara lain yaitu A. Metode problem solving, B. Metode diskusi. Bagian D yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir seorang siswa. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir siswa adalah merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dan di dalam pembelajaran ini, materi tidak begitu saja disajikan kepada seorang siswa tersebut. Akan tetapi siswa dibimbing untuk proses penemuan konsep.
Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir siswa adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir seorang siswa melalui telahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan sebuah masalah yang diajarkan oleh seorang guru tersebut. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, di antaranya yaitu metode diskusi, metode tanya-jawab, metode eksperimen. Strategi pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kooperatif ialah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Di dalam strategi pembelajaran kooperatif ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, yaitu diantaranya metode diskusi, metode karya wisata, metode eksperimen, dan metode tugas. Strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam pembelajaran kontekstual terdapat karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. 4. Dilaksanakan melalui kerjasama, berdiskusi, saling mengkoreksi antara lain. 5. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan memahami satu sama lain. 6. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Yang ketujuh, pembelajaran dalam situasi yang menyenangkan. Metode pembelajaran yang tepat menggambarkan strategi diantaranya metode demonstrasi dan metode sosiodrama. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, Contextual Teaching Learning. Contextual Teaching Learning atau CTL adalah konsep belajar membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.